jumpa lagi di Sisi Baik. Tempat berbagai fakta unik dan pengetahuan menarik. Berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol, yaitu pada tahun 1596, kapal-kapal Belanda untuk pertama kali masuk ke perairan kepulauan Indonesia. Sebagaimana Portugis dan Spanyol, kedatangan kapal Belanda ke Nusantara, pada awalnya bertujuan untuk mencari rempah. Usaha pencarian rempah oleh Belanda karena dominasi Spanyol dan Portugis, sebagai dua imperium terbesar daratan Eropa pada masanya. Sebelumnya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisboa, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, negara itu dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Padahal, menurut sejarawan M. Cyril Cleves, dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15, sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama, dan yang terpenting adalah pengawet makanan, karena orang Eropa biasa menyembelih semua binatang ternak ketika musim dingin tiba. Sebab jika tidak disembelih, ternak akan mati karena suhu dingin. Daging hasil penyembelihan massal tersebut harus diawetkan untuk memenuhi kebutuhan selama musim dingin, dan rempah sangat dibutuhkan untuk itu. Karena adanya larangan Spanyol untuk menerima suplai rempah dari Portugis, Belanda kemudian mencari jalan lain untuk mendapatkan pasokan rempah. Orang-orang Belanda pun kemudian memulai penjelajahan samuderanya. Meskipun pencarian sumber rempah merupakan faktor utama pendorong pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara, penjelajahan samudera yang mereka lakukan sejak abad 15, tidak hanya didasari tujuan itu. Sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia, didorong beberapa peristiwa politik, dan perkembangan teknologi pada abad 15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yaitu kekalahan kerajaan-kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib, dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia, karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk, karena kas kerajaan-kerajaan di Eropa menyusut drastis, karena besarnya biaya perang. Berselang 2 abad setelah Perang Salib selesai, kota Konstantinopel jatuh ke tangan Imperium Turki Utsmani atau Ottoman. Hal ini adalah kabar buruk bagi kerajaan-kerajaan di Eropa, karena kota tersebut menjadi titik penting jalur perdagangan antar benua Eropa dan Asia. Sejak Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani, para pedagang Eropa dilarang datang ke kota itu, untuk bertransaksi dengan pedagang-pedagang dari Asia. Laut Tengah kala itu pun, dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga bagi para pedagang Eropa, nyaris tidak ada peluang, untuk berinteraksi dengan penyuplai barang dari timur jauh. Terputusnya jalur perdagangan Asia Eropa tersebut, dibarengi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa-bangsa Eropa. Waktu itu, ilmu geografi dan teknologi pelayaran mulai maju pesat di Eropa. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat setelah Perang Salib itu, membuat bangsa-bangsa Eropa berusaha menemukan jalur perdagangan lain melalui laut. Mereka juga ingin menemukan dunia baru, yang belum diketahui oleh bangsa Eropa, terutama pulau-pulau penghasil rempah. Pelayaran-pelayaran yang dilakukan tersebut, selain untuk mencari sumber bahan baku dari Asia, juga dijadikan sarana misi penyebaran agama Katolik dan Kristen. Karena itu, lahir istilah Gold, Glory, and Gospel, yang menggambarkan semangat pelayaran para penjelajah Eropa waktu itu. Para penjelajah Belanda, pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595, dengan 4 buah kapal, 64 pucuk meriam, dan 249 awak, yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. Setahun kemudian rombongan Cornelis de Houtman sampai di Banten. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur, dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang di Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, karena ulahnya, mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597, dengan membawa banyak peti berisi rempah.
Keberhasilan rombongan De Houtman mendorong pelayaran-pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara. Pada tahun 1598, sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis De Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck. Berbeda dengan De Houtman, Van Eyck bersikap lebih hati-hati, dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku, yang waktu itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku, membuatnya untung besar saat kembali ke Belanda. Pada tahun 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu, pada akhirnya membuat orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Sejarawan M. Siricleves menyebutkan, kesuksesan orang-orang Belanda memonopoli perdagangan rempah di Nusantara, dikarenakan mereka belajar dari kesalahan Portugis. Sebenarnya, baik Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Orang-orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang seluk-beluk strategi, kelebihan, dan kekurangan pelayaran yang dilakukan Portugis. Dari 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara, membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing di Nusantara. Akibatnya, keuntungan perdagangan rempah di pasar Eropa berkurang. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, pada tahun 1602, dibentuklah Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, sebagai Perserikatan Dagang Belanda. Lewat VOC, perusahaan dagang swasta bersatu, dan menghilangkan persaingan sesama pedagang Belanda. Berdirinya VOC, juga menjadi tonggak dominasi Belanda di Nusantara. Setelah berhasil memonopoli perdagangan rempah, menguasai Batavia dan sebagian Jawa, hingga mengendalikan raja-raja lokal, VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe, dan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik, dalam menjalani kehidupan.